Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Akhirnya hari yang kita nanti-nantikan lebih dari 2,5 tahun terjadi juga. Hari ini adalah sidang perdana dari kasus Subang, kasus pembunuhan yang terjadi di 18 Agustus 2021 lalu. Sidang perdana ini adalah untuk terdakwa Yosep, sementara untuk Danu masih belum keluar jadwalnya kapan. Dan untuk 3 tersangka lainnya, Abi, Arigi, dan juga Mimin masih belum sampai dalam tahapan peralihan ke persidangan. Karena pemberkasan untuk ketiga tersangka ini sepertinya masih belum sempurna diberikan ke kejaksaan. Dalam sidang hari ini Yosep memakai baju putih dan terlihat lebih tenang ya, karena mungkin lagi masa Ramadan, puasa, terus juga sudah beberapa bulan, kayaknya 4 atau 5 bulan Yosep sudah di penjara. Please correct me if I'm wrong. Dan dia sepertinya sudah mulai legowo menerima semuanya. Apakah seperti itu? Apakah Yosep akan melakukan pengakuan atau tidak? Tetapi yang pasti dalam persidangan itu hakim tidak membutuhkan pengakuan. Pengakuan itu nggak penting, teman-teman. Yang penting harus ada alat bukti yang menentukan bahwa itu fakta atau bukan. Dalam dunia hukum, untuk menentukan satu hal fakta harus ditunjang dengan 2 alat bukti. Alat bukti ada 5: keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Dalam sidang hari ini dilakukannya ada beberapa agenda. Aku lihat hari ini adalah pembacaan surat dakwaan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Surat dakwaan ini adalah kumpulan dari berbagai macam berita acara pemeriksaan dan juga ada kronologi di sana. Nah, kalau aku lihat dari pembacaan kronologi ini, misalnya ada yang sudah aku rangkumkan di sini. Kronologinya, pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021, Danu berada di cyber warnet dari jam 17 sampai jam 21 WIB, sampai warnet tutup, bersama-sama saudara Didin, penjaga warnet di pertokoan Jalan Pasar Jalan Cagak, seberang terminal Jalan Cagak. Setelah warnet tutup, saudara Danu nongkrong sendirian di toko Shopee seberang terminal Jalan Cagak. Saudara Yosep menggunakan sepeda motor Scoopy warna merah menghampiri Danu. Saudara Danu menghampiri Yosep, kemudian Yosep berkata, "Nu, bantuan Amang," artinya, "Nu, bantuin paman." Danu menjawab, "Bantuan naon? Apa?" Danu berjalan menuju rumah pulang. Saudara Danu mengeluarkan sepeda miliknya, yaitu adalah Yamaha Vega ZR, kemudian yang terparkir di dalam rumah orang tua Danu, dan Danu menyusul Yosep. Oke. Kemudian di situ dia langsung mengendarai sepeda motor ke arah Ciseti, namun baru sampai tempat jualan pecel lele milik Dedi yang ada di jalan raya seberang Masjid Agung Jalan Cagak, melihat sepeda motor Scoopy warna merah milik Yosep. Kemudian Danu berhenti di situ. Danu bertemu dan bicara dengan Yosep pada saat itu yang sedang makan pecel lele. Di saat itu ada percakapan antara Danu kepada Yosep. "Mang, mantuan naon?" Artinya, "Paman bantuin apa?" Terus Yosep bilang, "Jadi amang teh ayeuna te gaduh acis, amang dijatah ku bibi jeung Amel." Aduh, apa itu artinya? Yang tahu artinya coba kalian jelaskan di sini. Kemudian di bagian berikutnya lagi, aku coba capturekan di bagian-bagian yang krusialnya aja. Oke. Nama hak dijatah katanya. Artinya kenapa paman dijatah, kata Danu gitu. Kan Danu apal sorangan bahasa nitah, Danu ogengan dibere 20.000. Artinya kan Danu hafal sendiri, waktu nyuruh Danu juga cuma dikasih 20.000. Terus Danu ngomongnya gini, "Enyak Danu ge apal, kan Danu panyandankan ke Amel." Artinya ya Danu juga hafal, kan Danu yang bawa dari Amel. Nah, bagian-bagian detail seperti ini teman-teman, menurut aku Danu tidak punya kapasitas untuk melakukan kebohongan dan juga merangkai kebohongan. Karena kalau orang itu berbohong, kan klaim dari kuasa hukumnya Yosep, Abi, Arigi, dan juga Mimin, mereka tetap kekeh pada pengakuan pertamanya bahwa mereka tidak terlibat dalam peristiwa ini. Secara logika, kalau orang itu berbohong, biasanya mereka itu tidak akan sampai hafal ke bagian detail-detail kata-kata seperti ini. Jadi agak sulit aku buat percaya secara logis bahwa
pernyataan Yosef dirinya tidak terlibat dalam kasus itu adalah kebenaran? I don't think so. Aku lanjutkan lagi beberapa detail-detail ini penting karena ini akan meyakinkan juga yang mulia hakim. Karena kalian tahu ya, yang penting di persidangan ini tuh hakim harus punya keyakinan karena untuk dasar keputusan itu harus ada keyakinan hakimnya. Satu alat bukti aja boleh, plus dengan keyakinan hakim itu bisa menjadi dasar putusan nanti vonisnya. Oke, Danu ngomong lagi dalam bahasa Sunda ya. Nya Danu ge apal, kan Danu panyandaken haduh ke Amel. Artinya Danu juga hafal, kan Danu yang bawa dari Amel. Yosef bilang begini, amang te gaduh artos kamamamana oge te boga duit ku amang rek dibere pelajaran. Artinya paman tidak punya uang kemana-mana, juga tidak punya uang sama paman mau diberi pelajaran. Pelajaran naon mang, katanya Danu. Pelajaran apa gitu? Rek mere pelajaran Kak Bibi jeung Kak Amel. Mau ngasih pelajaran ke Bibi dan Amel. Engke Danu panyandaken bedok. Aduh, nanti Danu tolong bawain golok. Oke, nanti Danu mah jagaan rumah di luar wae. Nanti Danu jaga rumah di luar aja. Motorna engke parkirkan di kebon. Motornya nanti diparkir di kebun dan perintah nunggu instruksi amang wae. Nunggu instruksi paman aja. Nah, dari cuplikan kutipan-kutipan ini datanya data kualitatif ya, bersifatnya tulisan. Apakah mungkin Danu bisa mengarang detail seperti ini kebohongan? Nah, ini akan menjadi salah satu bagian untuk meyakinkan yang mulia hakim nanti. Nah, pembicaraan berlangsung sambil Yosef makan pecel lele. Diperkirakan waktu Danu menemui dan mengobrol Yosef Hidayah sambil makan pecel lele di tempat tersebut kurang lebih 30 menit. Oke, setelah selesai makan pecel lele, Danu dan Yosef mengendarai sepeda motor masing-masing menuju TKP dengan posisi Yosef di depan Danu dan Danu mengikuti dari belakang. Sampai ke TKP, Danu langsung membelokkan sepeda motor Danu di parkiran di kebun yang ada di sebelah rumah Yosef, memarkirkan motornya yang dikendarai Yosef ke arah garasi. Oke, jadi parkirnya berbeda. Danu nggak di depan rumah, tapi Yosef di depan rumah. Kemudian Danu menunggu di pojok kiri samping garasi ada mobil Toyota Alphard, Toyota Yaris, dan sedan BMW dan posisi sepeda motor Scoopy. Terlihat Yosef di tengah-tengah Scoopy-nya milik Yosef berada di tengah-tengah mobil Toyota Alphard dan Toyota Yaris. Makanya ini kan kalau waktu di wawancara media massa, Yosef kan mengatakan bahwa saya itu nggak tahu tiba-tiba kaget kok mobil Alphard-nya berarahnya ke arah jalan raya karena biasanya berarahnya ke kebun. Itu kan hanya bagian drama dan juga acting doang ya. Terlihat Yosef itu membukakan pintu dari dalam rumah, namun Danu tidak mengetahui siapa yang membukakan pintu. Oke, sampai tengah malam Danu melihat Arigi Reksa Pratama menggunakan pakaian keatasan jenis hoodie warna hitam diikuti Abi Aulia dengan pakaian keatasan menggunakan jenis hoodie warna putih dari arah bahu jalan berjalan kaki di depan rumah. Arigi, Reksa Pratama, dan Abi masuk ke dalam rumah melalui pintu depan Yosef. Yosef Hidayah dengan posisi nongol di pintu memanggil nama Danu dengan bahasa Nu. Terus mendengar panggilan tersebut, Danu langsung menghampiri Yosef Hidayah dan kemudian masuk ke dalam rumah menuju ruang tamu. Danu di dalam ruang tamu tersebut bertemu dengan siapa aja? Yosef, Arigi, dan juga Abi Aulia. Oke, makanya nggak heran di rekonstruksi itu nggak tahu apakah Bu Mimin ada di situ dan nggak kelihatan apakah Danu melihat kedatangan dari Bu Mimin. Masuk akal nggak itu? Ya masuk akal kalau Danu tahu semuanya. Ya, cukup unik, berarti dia berada muter-muter aja. Oke, terus di bagian berikutnya lagi, ada satu statement, apakah masih ada, yang menarik lagi? Oke, aku rasa sih kurang lebih gambarannya kita sudah tahu ya peristiwa-peristiwanya itu pada yang pertama kali dihabis itu adalah Bu Tuti ya. Makanya sesuai dengan keterangan dari dokter otopsi bahwa Bu Tuti adalah yang pertama kali meninggal dunia. Dan ini cocok dengan keterangan Danu
karena yang pertama kali dilakukan hal tersebut adalah di ruang tamu. Jadi Danu itu yang mengambilkan goloknya di belakang, kemudian dikasih ke Arigi, kemudian Pak Yosep yang melakukannya. Arigi pun juga sama, dia membantu memegangi goloknya. Kemudian setelah selesai Bu Tutinya, baru ke Amel. Yang untuk menjadi pemicunya adalah Pak Yosep itu kan bilang ke Bu Tuti bahwa aku mau minta uang sama Amel gitu. Terus Bu Tutinya datang, bilang menghalangi, nggak ada uang, Amel nggak punya uang. Lantas langsung emosi, dilakukan hal seperti itu. Jadi ini adalah bagian yang menurut aku sudah sangat clear, kristal, bahwa Danu sudah banyak kebenarannya. Walaupun mungkin ini harus dibuktikan lebih kuat lagi, apakah ada unsur kebohongan lagi atau enggak. Kita nggak bisa menutup mata. Danu pernah beberapa kali berbohong, tetapi berbohongnya itu, kalau aku amati dari awal sampai sekarang, ada satu hal yang linier, yang tidak berubah-ubah, yakni adalah mengenai Yosep, Abi, Arigi, dan juga Mimin. Dari awal kebohongan Danu sudah tetap mengatakan bahwa 4 orang tersebut adalah pelakunya. Waktu itu dia berbohong karena dia mau melindungi diri sendiri. Waktu itu kan dia bohongnya gini, bahwa waktu itu saya keluar di tanggal 7/18 dini hari tersebut, mau beli nasi goreng, dan saya jalan ngelihat ada mereka di sana. Itu kan dia pengen melindungi diri sendiri. Tapi sekarang Danu udah nggak berbohong lagi, karena dia pun dengan tegas mengatakan bahwa saya pun memang terlibat dalam peristiwa ini. Kita nantikan di sidang lanjutan pada 4 April 2024 nanti, karena sidang ini menurut aku juga adalah bagian penentunya. Nanti ada Danu pasti akan dihadirkan, kemudian juga Abi, Arigi, dan juga Mimin pasti akan dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Yosep ini. Oke, menurut kalian teman-teman, sudah 2 tahun lebih kita mengawal kasus ini, apakah kalian yakin Yosep adalah bagian dari pelaku di malam hari itu, atau Yosep itu bukan sama sekali bagian dari pelaku, hanyalah hasil dari framing? Ya, kalian boleh tuliskan di komentar kalian di kolom video ini, dan alasannya apa. Kalau secara pribadi, aku masih yakin bahwa Yosep adalah bagian dari pelaku di malam hari itu, karena ada 2 alat bukti yang kuat. Noda merah di bajunya Yosep dari noda merahnya Bu Tuti dan juga Amel, plus juga dengan keterangan Danu, dan masih banyak alat bukti yang lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.